Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Okay, before we start our lesson, let us pray to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. May Allah always bless us, protect us, and keep us wherever we are. Okay, today we will discuss about pronouns and simple present. Miss Febri only review about pronoun, right? Because we have studied before last meeting. Ya. Okay, you still remember what is pronoun? Ya, pronouns itu adalah sebagai kata ganti kata benda ya. Jadi menggantikan kata benda. Kita langsung ke contohnya aja. Jadi pronoun itu gunanya untuk menggantikan. Contohnya, I have brother, his name is Fari. Fari is noun. Jadi Fari itu sebagai kata benda. Lalu his di sini itu sebagai kata gantinya dari Fahri. His name, namanya. Oke, next. Nah, masih ingat tabel pronoun yang saya diberikan minggu lalu? Last meeting. Langsung aja ya. Di sini ada subjektif, ada objektif, ada possessive adjective and possessive pronoun, ada refleksif. Subjektif, pasti kalian tahu kan, sebagai subjek. Biasanya kalau subjek itu di depan kan, tempatnya di depan kalimat. Ada I, ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, she, and it. Tahu kan I itu apa? Saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk benda ya atau sesuatu. Lalu objektif, tempatnya ada di belakang sebagai objek ya di belakang. Di sini itu me artinya saya ya sama, you kamu, us kita sama artinya. Kan cuma beda tempat aja, dia tempatnya di belakang. Contoh yang paling simple, you love me, kamu cinta aku. I love you, aku cinta kamu. Nah, you love me, dia berubah ya. Akunya di belakang kan, jadi dia berubah jadi me. Seperti itu. Dan seterusnya sama. Ya, perubahannya seperti ini. Kalau di belakang kalimat ya. Lalu, ini posesif ada dua ya, ada posesif adjektif, ada posesif pronoun. Kalau adjektif dia itu menyatakan, di sini posesif itu menyatakan sama-sama kepemilikannya ya. Posesif adjektif di sini ada my itu di sini my bla bla bla. My nanti diikuti oleh benda, misalnya my house, rumahku gitu ya kan. Kalau possessive pronoun dia itu langsung menyatakan pemilikan, punyaku, nah gitu loh maksudnya, punyaku, punyamu dan sebagainya. Mine di sini itu bendanya itu sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, kalau di sini ada lagi your school, nah sekolahmu, yours berarti punyamu, beda ya. Our book, buku kita, ours, punya kita gitu ya. Jadi kalau possessive pronoun tidak disebutkan bendanya itu sebelumnya di awal kalimat gitu ya. Kalau ini our langsung diikuti bendanya, there, nah, itu masuk ke dalam possessive adjective. Lalu ada refleksif, di sini adalah pencerminal ya. Contohnya ada myself, yourself, ours. Jadi menjelaskan dari subjek gitu, subjek sebelumnya atau mencerminkan subjek sebelumnya. Oke, dari sini semoga kalian paham ya. Kita langsung koreksi soal yang kemarin, 10 soal yang sudah diberikan. Langsung saja, number 1, he, they, I. Nah, di sini jelas ya. Di sini ada am and sitting. Am di sini adalah to be untuk I. Jelas jawabnya I. Lalu di sini number 2, are watching. Ada to be are. To be are itu diikuti oleh 3 subjek ya. Ada you, ada we, ada they. Jadi dia
Jawabannya adalah you. Oke, good. Number 3. Karena number 3 ini to be-nya ada is, jelas ya. Kalau to be is, jawabnya he gitu ya. Karena they, you tadi are. Next number 4, they, I, see. To be-nya are. Jadi jawabnya they. Number 5, we, it, he. Is a wonderful. To be-nya adalah is. Nah, kita lihat di sini ada it, ada he. Mereka berdua sama-sama memiliki to be is gitu ya. Kira-kira he is a wonderful day today. Nah, di sini apa? Bendanya apa? Hari kan? Bukan orang. Makanya dia subjeknya harus it. Oke, paham di sini ya? Kalau di sini ada nama orang berarti he gitu. Oke, number 6 is. Nah, is she, you, we jelas she ya. Oke. 7 are, I, no, you, yes, she, no. Oke, jawabnya you. Number 8, has Robert told you about he, his, himself? Nah, di sini sama-sama Robert ya, kata bendanya jelas Robert. Bisa jadi he, bisa jadi his, bisa jadi himself, tergantung kalimatnya. Di sini kita lihat about. Nah, di sini lebih ke mencerminkan dirinya gitu ya, himself, menjelaskan dirinya gitu loh. Lalu next number 9, they have had a thought of advantage over. Nah, di sini kan di akhir ya, jelas her sebagai kata gantinya, sebagai pronounnya ya, her, dia. Itu tetap jadi kembali ke dia, bukan ke hers. Kalau hers nanti jadi punyanya gitu ya. Kalau sih jelas nggak mungkin kan, dia harus berada di depan. Okay, next number 10, the last one. What I must do is set me, no, I, no jelas salah ya, myself. Set myself a goal. Okay. Dari 10 nomor, kira-kira kalian salah berapa? Ayo. Oke, nggak apa-apa, lebih belajar giat lagi ya di rumah ya, di pondok. Oke, langsung aja kita lanjut ke simple present. Nanti untuk pronoun, kalau ada pertanyaan bisa langsung Jabri Miss Febri ya. Oke, kita lanjut ke simple present. Apa sih simple present itu? The simple present is used to talk about an action which happens on a regular basis. We use the simple present to talk about something that is true in the present. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. Nah, di sini present simple itu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari yang diulang-ulang. Kegiatan yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Paham ya di sini ya? Ya paling simpel sih contohnya makan. Kan kalian makan setiap hari kan, diulang-ulang kan, pagi, siang, sore, malam gitu. Diulang-ulang terus kan. Sekolah gitu. Nah, itu masuk ke simple present. Jadi kalau kalian ngomong misalnya aku makan setiap hari, jelas pakai simple present. I eat every day. Seperti itu. Nah, di sini maksudnya apa? Depending on the person, tergantung dari orang atau subjeknya. Jadi untuk menyatakan kata kerjanya pada simple present itu subjek I, you, we, they itu tidak ditambahi s atau es pada kata kerjanya, tapi untuk subjek he, she, it itu ditambahi s atau es untuk kata kerjanya. Gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk ke contohnya. I am a student, I go to school every day. Lalu contoh kalimat yang kedua, Fawaz is a student, he goes to school every day. Nah, di sini udah jelas ya. Tadi Miss Febri udah tekankan, subjeknya berbeda. Ada I, ada he. Kalau I followed tidak diikuti oleh, maksud Miss Febri tidak diikuti oleh s atau es. Tapi kalau he untuk kata kerjanya atau verbnya itu diikuti s atau es. Perhatikan di sini go. Di sini go artinya pergi ya.
Di sini goes. Sama artinya juga pergi. Cuman dia masuk ke dalam simple present karena ada every day, setiap hari. Jadi untuk subjek he dia ditambahi es. Jadi goes. Bukan goes ya bacanya. Goes. Oke. Oke, next. Nah, biar lebih mudah, Miss Febri kasih contoh ini ya. Contoh tabelnya ya. Ada afirmatif, ada afirmatif, ada negatif, ada interrogatif. Afirmatif di sini adalah kalimat positif, ya. Kalimat positif itu kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Kalau negatif jelas ya, ini not, ya. Lalu interrogatif itu adalah kalimat tanya. Oke, silakan diperhatikan. Ini penting ya. Kalian bisa tulis atau screen capture atau kalian print out ya, karena ini penting gitu loh ya, biar bisa paham bedanya. Subjek I, you, he, fokus ke subjeknya ya. Untuk simple present tuh fokus ke subjeknya. I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Nah, perhatikan di sini. He ada S-nya, she S-nya. Bekerja ya, sama-sama bekerjanya, cuma bedanya pada subjek. Untuk negatif juga seperti itu. Dia ditambahi do not. Jadi ini satu kesatuan ya, do not atau does not. Artinya sama, tidak ya. Jangan dipisahin do not sama does not-nya, oke? Begitu juga untuk interrogatif. Nah, interrogatif di sini artinya adalah kalimat tanya kan? Do atau does di sini di depan itu artinya apakah? Artinya ya, apakah saya bekerja? Apakah kamu bekerja? Apakah dia bekerja? Nah, sekali lagi fokus ke subjeknya. He, she, it. Pakai does. Does di depan artinya apakah. Tapi kalau di sini does not. Untuk negatif, does not. Itu artinya tidak. Ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Oke, next. Miss Febri kasih lagi contoh dari table untuk simple present to be. Nah, to be di sini pada simple present ada 3. Ada am, is, are. Ada. Kalau misalnya biar gampang ngingetnya ya, untuk simple present to be itu SMA. Maksudnya S itu is, am itu am ya, A itu are. Jadi kalian biar gampang ya, ini loh maksudnya. Am itu untuk diikuti oleh subjek I itu diikuti oleh to be am gitu ya. Kalau you diikuti oleh to be are, he diikuti to be is. Nah, ada lagi yang diikuti to be is, yaitu she sama it. To be are, ada lagi we sama they. Itu sama-sama menggunakan to be are. Tapi kalau am itu cuma subjek I. Diingat-ingat ya. Oke, sekali lagi Miss Febri tekankan. Subjek I itu to be-nya am. Ya, ini am. Lalu you, we, they itu are. Kalau he, she, sama it itu to be-nya is. Oke? Dari sini paham? Contohnya, I am a teacher. Di sini Mr. Bri ada kasih tabel afirmatif, negatif, interrogatif, short answer. Nah, tahu ya tadi afirmatif. Kalau short answer di sini adalah jawaban singkat ya dari pertanyaan kalimat tanya. Untuk afirmatif ya seperti tadi. Kalau untuk simple present to be itu diikuti untuk apa sih? Kapan sih kita pakai to be itu pada simple present? Ya, pada saat diikuti kalimat noun, adjective, dan tempat gitu ya. Nah, untuk menyatakan negatifnya gampang, tinggal tambahin not aja di belakang to be gitu. Lalu interrogatifnya seperti tadi ya, dibalik di depannya. Untuk jawabannya bisa yes atau no. Oke, next we continue. Nah, ini contoh, ini tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan kan dengan baik. Lalu dikirim ke Miss Febri ya. Bisa kalian screen capture ya.